Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu accident theory. Ya, ini sudah direncanakan sudah jauh-jauh hari ya oleh Pak Hirman Karim dan tim Netsco. Pak Hirman sepertinya sangat antusias untuk membahas ini. Jadi nanti kemungkinan besar banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau. Nah, nanti diharapkan juga dari peserta juga memberi input atau masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti disiapkan saja pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan accident theory ini. Nanti akan kita berikan waktu sesi tanya jawab di akhir dari pertemuan ini. Ya mungkin untuk sedikit perkenalan, yaitu Pak Hirman Karim ini sudah berkecimpung ya di dunia safety ini sudah puluhan tahun ya. Mungkin saya sebelum saya lahir mungkin beliau sudah fokus di bidang safety, sepertinya seperti itu. Jadi sangat senior sekali beliau ini. Nah, untuk itu kita tidak perlu meragukan lagi keilmuan beliau ya di bidang safety ini. Saat ini beliau berada di Kalimantan ya. Beliau pun sebenarnya juga punya kediaman atau rumah di Bekasi sini di daerah dekat Jawa Barat ya. Namun untuk saat-saat ini karena musim corona, beliau tidak bisa kemana-mana dan hanya dibatasi di area di Balikpapan saja Pak ya. Oke, mungkin sedikit perkenalan dari kami. Kalau saya sendiri yaitu Asif ya, saya sendiri stay di Jakarta saat ini dan terus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pak Hirman ini. Begitu. Mungkin langsung saja untuk waktu dan kesempatannya kita berikan ke Pak Hirman Karim. Nanti kita maksimal sampai jam 2 Pak ya untuk materinya. Sisanya nanti kita akan gunakan untuk tanya jawab. Silakan Pak Hirman. Oke, terima kasih Mr. Host, Pak Asif. Saya dengan Pak Asif ini sudah mungkin 5 tahunan sudah bekerja sama. Saya senang kali ya, walaupun kita tidak langsung jumpa, tapi bagaimanapun ini suatu media yang bisa membuat kita saling sharing. Oke, saya langsung aja ke materi yang kita bahas di sini, yaitu bisa lihat materi saya, Pak saya? Sudah bisa Pak, ya sudah terlihat. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita bahas saat ini tadi sudah disinggung juga oleh saudara siapa tadi itu ya, yang bekas dari Freeport dan sekarang di Tukar Tidung dan yang paling aktif juga safety-nya. Saya senang mendengarkannya dan senang saya berkenalan. Jadi yang kita bahas ini benar, accident theory ini berupa pembahasan yang originatornya itu Mr. Frank Beard. Dan satu lagi ada satu orang lagi nanti ada sebutkan namanya. Ya sebenarnya teori safety ini, teori K3 ini, teori kecelakaan ya, dimulai dari dia, orang dari sana dari luar ya. Kita kan sebenarnya mengikutin aja. Oke, tentu tujuannya saya menyinggung ini untuk bisa membimbing kita atau menuju ke safety culture atau budaya K3 karena sekarang di mana-mana ya, orang selalu membicarakan mengenai budaya K3. Yang penting tentu tujuannya supaya bisa tercapai dengan cepat. Ya, budaya K3 ini sangat komprehensif untuk dikuasai oleh orang Indonesia. Sebab dari biaya kecelakaan ya, ini biaya kecelakaan,
itu rata-ratanya bisa 50 kali dari yang kelihatan. Ya. Kalau kelihatannya cuma ini rata-rata dunia ya, bukan satu kecelakaan, tapi rata-rata, average. Jadi kalau misalnya kecelakaan itu kelihatannya biayanya cuma 1 juta, itu secara rata-rata di dunia itu bisa 50 kali dari 1 juta. Karena kalau dilihat rata-rata, ya, enggak bisa saja kecelakaan itu sedikit, tapi membuat berhentinya suatu produksi. Membuat berhentinya orang-orang bekerja. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, tapi saking banyaknya orang yang membuat sistem berhenti, maka biayanya bisa 50 kali dari yang 1 juta tadi. Itu maksudnya di sini. Ya. Oke, seperti yang saya tadi bilang tadi, nama saya Herman Karim, ST. ST itu sarjana teknik listrik tegangan tinggi yang saya dapatkan setelah saya bekerja. Malahan saya bekerja, apalagi kuliah lagi untuk mendapatkan sarjana teknik listrik tegangan tinggi ini. Dan saya sebagai instruktur sertifikasi, kalau sertifikasi khususnya tuh baik dari luar kayak OSAS itu kan di luar sebenarnya itu OSAS, Occupational Health Safety Assessment Series. Tapi dari Depdaker juga saya dapatkan beberapa sertifikat sebagai auditor quality system juga, lingkungan juga, dan dari pelatihan-pelatihan yang termasuk sering sesuai dengan umur. Oke, untuk mengukuhkan kehadiran Anda di online training ini, maka perlu kita usulkan untuk mendapatkan sertifikat. Ya. So, sertifikat ini fungsinya sebenarnya certifying itu artinya adalah mengukuhkan your present, kehadiran Anda pada online training ini. Ini sebenarnya tidak lebih tidak kurang, sertifikat itu artinya adalah pengukuhan. Ya. Asal katanya dari certify. Oke, dari cause of accident. Karena ujung-ujungnya pasti duit, ya. Ujung-ujungnya dalam masalah di dunia ini pasti duit, ya. Jadi penyebab sesungguhnya dari sebuah kecelakaan atau dari suatu kejadian kecelakaan dan biaya atau kerugian-kerugian yang dideritanya. Ya, ini yang disinggung dalam accident theory ini yang akan dibahas, ya. Ini kenapa domino, ya. Ini teorinya domino ini kenapa? Kalau sudah rebah, berarti sudah gagal dari awal, maka berturut-turut ya akan terjadi kegagalan terus sampai terjadinya suatu kecelakaan. Itu maksudnya di sini, ya. Teori domino itu begitu maksudnya. Jadi kegagalan dari awal itu akan menjurus ke kegagalan berikut dan yang berikut dan berikut terjadi kecelakaan. Itu sebenarnya ide dari domino theorism yang diperkenalkan oleh tadi itu Beer atau Frank Beer atau Heinrich, ya. Oke, waktu kita cepatkan aja ya. Introduction atau perkenalan dalam pembahasan ini, ya, yaitu apa? Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberi peserta sesuatu pengertian yang lebih baik dari penyebab sesungguhnya dan biaya kecelakaan atau kerugian lainnya. Ini sebenarnya yang akan kita perkenalkan. Ya. Berikut adalah sebuah kerangka fungsional dalam menganalisa sumber dan mengendalikan efek-efeknya. Ya. Mengendalikan efek-efeknya, efek yang akan timbul, atau efek atau suatu kejadian yang telah terjadi. Ya. Sesuatu yang telah terjadi, ya, itu masih ada usaha manusia, ya, untuk membuat yang terjadi itu tidak melebar, tidak membesar. Apa itu? Mungkin saudara sudah tahu, itu adalah emergency response, ya, tindakan untuk tindakan untuk menstop supaya kerugian yang timbul itu tidak melebar lagi, ya. Itu yang ada hubungannya dengan emergency response, ya. Oke, selanjutnya background dari yang kita bahas ini, ya. Background atau latar belakangnya. Ya, dulu ya, di tahun 1911, ya, itu kecelakaan itu dianggap itu nasib, ya. Itu nasib yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, gitu aja, ya. Walaupun hal itu tidak lepas dari sampai sekarang, tapi kita harus beda-bedakan untuk mulai mengembangkan cara berpikir kita terhadap
keselamatan kerja. Di antara tahun 1911 sampai 1930 ya, kecelakaan itu ya, ini terjadi pada industrial revolution, revolusi industri ya, itu dianggap kena unsafe condition ya. Unsafe condition apa? Yaitu kondisi yang tidak aman ya, atau juga bisa unsafe acts ya waktu itu ya. Jadi pada 1930 sampai 1960 baru mulai unsafe act dan unsafe condition ya. Jadi ada tahap-tahap perkembangannya mengenai konsep ketiga ini. Jadi kalau domino theorem ya, ini mengatakan yang Hendrich ini di 1960 sampai sangat sekarang ya masih berlaku nih sekarang, saya rasa tetap itu difokuskan terhadap sistem manajemen. Sistem manajemen tahu sendiri bahwa sistem itu adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen bekerjasama, itu yang dikelola. Jadi mengelola secara sistematis. Sudah itu ada hubungannya dengan lack of control. Kontrol yang tidak ada atau kontrol yang tidak kurang. Ini menyebabkan. Jadi kalau zaman dulu, wah nasibmu elek mas katanya. Jadi dianggap itu kalau kecelakaan berarti nasib orang itu jelek. Itu dulu, tapi sekarang tidak. Sekarang lebih cenderung diarahkan ke manajemen error, ya manajemen error. Jadi malahan dikurangi sekarang human error, salahnya manusia itu dikurangi sekarang. Malahan terfokus kepada manajemen error. Oke, practical definition-nya, accident adalah kecelakaan. Kecelakaan adalah kejadian tidak diinginkan. Kita udah tahu semua ya, orang yang sudah ikut pelatihan safety pasti tahu ini. Kecelakaan itu suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibatkan rugi. Rugi terhadap orang, terhadap kerusakan, terhadap harta benda, dan juga terhadap proses kerja, karena terhentinya pekerjaan. Ya, terhenti pekerjaan, it means loss of money. Suatu kontak dengan substance atau sumber energi, ya, kontak dengan suatu unsur atau energi di atas ambang batas daya tahan tubuh atau struktur sesuatu. Struktur dari sesuatu itu misalnya bangunan atau dari struktur dari mobil, dari kendaraan, dari harta benda itu punya struktur. Ya, kalau terjadi kontak energi, yaitu tabrakan, kan energi satu dengan energi berikut, ya, tabrakan dia itu kan sama dengan transfer of energi ya. Maka kalau ada bagian dari struktur yang tabrakan tadi, yang transfer of energi ini, ya, kekuatan ini melebihi ambang batasnya terjadi kerusakan. Ya, terjadi peot, terjadi rusak, terjadi tergores, atau terjadi hancur, atau terjadi meninggal orang yang di dalamnya. Itu maksud di sini nih. Ya. Kontak dengan suatu unsur atau energi di atas ambang batas daya tahan tubuh atau struktur. Ya, pada kasus tertentu bisa aja ada tabrakan, tapi karena di bawah ambang batas tidak ada yang rusak, ya, tidak ada yang rusak. Itu maksud di sini. Practical definition yang disambung lagi, ya, insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang mana bisa menimbulkan kerugian, ya, itu insiden. Kalau diistilahkan sama apa? Dari sananya ya, safety is control of accident loss. Safety atau keselamatan adalah mengontrol kerugian. Mengontrol kerugian itu sama dengan mengendalikan. Jadi yang paling dominan kata-kata dalam safety ini adalah salah satunya adalah mengontrol atau mengendalikan atau merekomendasikan. Ya, ini yang paling penting definisi. Kerugian akibat kecelakaan. Oke, kita lihat lebih lanjut di sini nih. Non-fatal occupational injuries and illness involving days away from work. Maksudnya adalah tidak bisa masuk kerja akibat kecelakaan. Ya, seorang pekerja tidak bisa masuk kerja kena kecelakaan, maka dia harus istirahat. Ya, dan namun ini harus sesuai undang-undang harus direkomendasi oleh dokter. Tidak bisa dia aja yang memutuskan. Tidak bisa seorang orang safety aja yang memutuskan, kamu istirahat. Tapi itu adalah diatur oleh dokter hypercase atau dokter perusahaan. So dokter perusahaan itu ada khusus dokter hypercase. Oke, kalau kita lihat lebih lanjut di sini nih, di apa namanya nih, di skema ini ya, ini 27,5% ya,
Itu kecelakaan yang mengakibatkan orang tinggal di rumah, tidak bisa kerja, itu bisa diistilahkan lost time accident. Kehilangan hari kerja akibat kecelakaan. Itu terjadi kontak. Ya, sudah dibayangkan kan tadi kita bicara mengenai kontak. Kontak ini bisa macam-macam, sebenarnya kontak energi, misalkan transfer energi, kontak terhadap listrik, kontak terhadap virus, terhadap sesuatu yang membuat kita sakit, kontak dengan corona, ya kan? Ini menduduki 27,5% dari kecelakaan yang membuat orang tinggal di rumah, tidak bisa kerja. Berarti tidak produktif dia. Kalau tidak produktif berarti itu kerugian. Kalau sudah kerugian itu cenderung akan membuat, kalau kerugian berkepanjangan akan membuat bangsa ini akan miskin, bertambah miskin gitu istilahnya. Oke. Yang berikut adalah 27,4% yang biru ini. Ini apa nih maksud dari overexertion? Nah, ini sangat luas pemahamannya di sini nih. Overexertion yaitu melebihi kemampuan kita, melebihi ketetapan yang ditentukan, melebihi standar, melebihi sesuatu yang sudah ditetapkan. Contohnya, kita mengangkat boleh cuma sepertiga dari berat badan kita dengan prosedur yang benar, ya. Tapi kita ngangkat setengah berat badan kita. Ada orang ngangkat seberat badan dia, tidak sesuai prosedur lagi. Itu namanya overexertion. Atau orang disuruh di sini orang melaju dengan kendaraan 60 km per jam. Tapi dia hantam dengan 80 km per jam. Kalau bisa 100 km per jam. Itu sama dengan overexertion, ya. Melebihi dari standar, dari ketentuan-ketentuan. Maka apapun yang terjadi berlebihan dari ketentuan-ketentuan inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Itu maksudnya di sini, ya. Kalau yang merah 12,3%, ini all others atau yang lain-lain ya. Ini kalau dirinci juga ada ya, tapi tidak bisa kita bahas sekarang. Suatu ada fall, jatuh. Jatuh ini sama dengan kontak energi nih, ya. Jatuh dari atas ke bawah, ya. Kalau jatuh dari atas, kalau jatuh yang kuning ini penting juga tahu ya. Ini jatuh dengan level yang sama dengan jadi bukan jatuh dari atas ke bawah, tapi jatuh dia di lantai yang sama, di lantai dengan ketinggian yang sama. Itu tentu penyebabnya tahu sendiri kita. Kenapa? Terkait kakinya tergelincir, ya, atau tiba-tiba pusing langsung jatuh. Itu jatuh pada level yang sama, ya. Kalau jatuh dari yang tinggi ke bawah, ya, itu jatuh lower level dari jatuh ke level yang lebih rendah, ya. Misalnya dia naik di tangga 3 meter, jatuh ke bawah. Berarti itu menempatin yang hitam ini 5,1% cuma. Ya, ini pemahamannya. Kalau exposure apa? Exposure terpapar, ya. Terpapar ke kimia, terpapar ke coronavirus, ya, terpapar ke X-ray, terpapar ke debu, ke kebisingan yang berlebihan, ya, itu menempatin 5,1%. Sedangkan repetitive motion itu adalah gerakan yang berulang-ulang. Seperti apa ya? Seperti mengangkat sesuatu dari kiri ke kanan kita pindahkan berkepanjangan sampai 4 jam. Itu aja kerja dari kiri pindahkan ke kanan. Kalau di perusahaan semen dari mengangkat mengangkat ke conveyor belt semen-semen itu ya sampai, jadi itu termasuk repetitive motion, gerakan yang berulang. Termasuk juga yang melinting rokok di gudang garam di pabrik-pabrik rokok ya. Itu kan ada ibu-ibu atau orang yang kerja untuk melinting rokok ya. Itu tidak boleh dia kerja 4 jam gitu aja terus ya. Dia tuh itu kontrolnya yaitu jangan dia berlarut-larut kerja, berjam-jam kerja dengan gerakan yang sama. Itu akan merusak pertumbuhan tubuhnya. Sudah itu yang di bawahnya 2,9% itu sleep, trip, ini lain lagi ya, enggak sama, beda dengan yang jatuh yang tadi itu. Suatu kalau assault ini diserang oleh macam-macam, diserang oleh binatang berbisa, diserang oleh manusia juga termasuk. Itu cuma termasuk kecil, yang merah 2,9% atau 1,9% ya, 1,1%. Ini gambaran sedikit tentang kita tidak bisa terlalu detail ya karena waktu ini masalah. Oke, berikutnya aksiden ada penyebabnya.
Jadi apapun accident pasti ada penyebabnya. Sebenarnya anything there is a cause for anything happen. Ya, itu maksudnya apapun yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Kecelakaan, ya. Kecelakaan itu penyebab itu disebabkan unsafe act. Ini yang sebelum sebelum apa ini yang sebelum manajemen era ya. 96% caused by unsafe act. Tapi tetap di Indonesia tetap berlaku ini karena orang tetap melakukan sesuatu yang tidak aman, unsafe yang dilakukannya. Itu menduduki 90% menurut apa nih gambaran dari sini ya. Sedangkan 4% disebabkan karena nasib ya, nasib manusia. Nasibnya sudah ditetapkan, maka 4% penyebab kecelakaan itu. Jadi tidak tahu kita apa penyebabnya ya. Kalau 90% ini tahu kita karena dia melakukan unsafe act, tindakan yang tidak selamat. Oke, itu maksudnya di sini. Oke, ini kalau biayanya ya. Jadi biaya ini setelah kita singgung tadi, ini berupa fenomena gunung es. Yang kelihatan itu $1 aja, ya. Sudah itu mungkin $1 ini medical compensation cost macam-macam, ya. Tapi yang lain kemungkinan kerusakan. Ada kecelakaan yang terjadi kerusakan pada bangunan, pada peralatan, pada alat, ya, pada kendaraan sendiri, produknya, material damage, ya, production delay, interruption, gangguan, legal expense masuk juga terhadap hukum-hukum yang dilanggar atau gimana, biayanya, expenditure semua, interim equipment rental, ya, termasuk investigation time, gaji yang tidak dibayarkan pada orang yang sakit atau yang bagaimana, ya, gaji yang tetap dibayar gitu maksudnya kan. Jadi ini semua, ini yang bagian untuk yang 1 sampai $3. Jadi ini angka ini berapa item nih? 8 itu sampai 55 sampai 50% itu, ya kan? So kecelakaan itu sedikit cuma biaya kerugian-kerugian yang lain yang tersembunyi sifatnya banyak. Itu dimaksud di sini nih, ya. Jadi kalau yang 1 sampai $3 ini nih, ya, yang 4, yang 5 item, 6 item, ya, kecil, termasuk kecil lah. Oke, ini gambaran dari kecelakaan biayanya bisa 50 kali dari yang kelihatan. Penyebab kecelakaan tadi yang tadi kita sudah gambarkan ya, domino teori dari Heinrich ini, ya. Dibilangkan. Jadi di sini nih yang pertama itu adalah bawaan dari kampungnya, bawaan dari keluarga, bawaan dari kecil ya, bawaan dari mana dia berasal, dari mana dia berasal. Suatu mereka dan dia itu akan melakukan suatu kesalahan ya. Yang kedua. Yang ketiga, kesalahan sifat yang salah tadi akan membuat dia melakukan tindakan yang tidak aman, unsafe act tadi, atau unsafe condition. Yang membuat unsafe condition. Misalnya oli diangkatnya berceceran di lantai, dibiarkan saja, ya, sehingga lantai itu licin. Itu maksudnya dilakukan oleh orang tadi, ya. Maka terjadilah suatu kecelakaan, ya. Maka terjadilah kerugian, ya, terhadap harta benda maupun terhentinya misi itu pekerjaan. Oke, jadi sekarang background ini kita harus lihat, ya. Karena ada urutan yang harus kita perhatikan. Kalau backgroundnya sudah begitu, ya, dari sananya sudah begitu, ya, maka dia akan cenderung melakukan suatu kesalahan-kesalahan, akan melakukan sesuatu yang tidak bisa selamat, ya. Maka akan terlaksanalah apa yang dilakukannya itu sesuatu yang tidak aman, yang kondisi yang tidak aman, ya. Sudah itu maka terjadi suatu kecelakaan, ya, dan kecelakaan itu akan menimbulkan kerugian. Ini teori Heinrich ya, di waktu dulu dari awal ya. Sekarang orang cenderung untuk merubahnya. Namun tidak, kalau menurut saya tidak di Indonesia karena masih banyak orang yang belum paham sama sekali dengan safety ya. Belum banyak yang tahu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Karena istilah-istilah kita ini kadang-kadang istilah-istilah kita orang Indonesia ini membingungkan kita untuk memahaminya. Dibilang di sini, ketiga, keselamatan kerja. Yang dipikir orang waktu kerja aja yang selamat. Padahal yang kecelakaan di luar kerja banyak. Ya, tabrakan mobil beruntun.
kebakaran rumah gedung baru-baru ini Kejaksaan Indonesia terbakar, heboh dunia itu dibikinnya, banyak rentetannya, ya kan? Padahal itu termasuk kategori kecelakaan. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan menurut Heinrich ya, ini walaupun ini ide dulu ya, tapi masih berlaku sekarang. Kita harus menghentikan tindakan atau kondisi yang tidak aman ini. Caranya apa? Caranya kita buang rentetan, karena dia seperti dibilang tadi, kecelakaan ini berupa rentetan peristiwa gitu, rentetan perusahaan. Jadi ada backgroundnya, karena sudah kebiasaan hidupnya begitu orangnya. Satu ada kesalahan manusianya, suatu dilaksanakannya unsafe act. Jadi sifat yang salah tadi akan melakukan unsafe act atau unsafe condition, maka terjadilah suatu kecelakaan, maka terjadilah kerugian. Ini maksud di sini. Ya. Jadi kalau kita cabut ya unsafe act tadi atau unsafe condition, kita benarin unsafe condition atau kondisi yang tidak aman karena ada oli yang licin di lantai atau barang-barang yang berserakan di lantai, ada pipa-pipa kecil di lantai, terinjak bisa orang jatuh. Tapi kita bersihkan, kita hilangkan ini, kita eliminate ya, maka tidak yang berikutnya tidak apa lagi, tidak akan terjadi lagi gitu. Aman ya, tetap berdiri dia, kecelakaan tidak terjadi lagi. Jadi sini maksud dari unsafe act dari teori domino ini ya. Jadi menghilangkan ya, eliminate unsafe act, menghilangkan tindakan yang tidak selamat atau tidak aman atau unsafe condition. Ini kunci dari accident teori ini atau teori kecelakaan ini ya. Cuma mengenali unsafe act dan unsafe condition ini tidak semua orang punya kemampuan mengenali ya. Kalau kita tentu mengenali dari awal, dari bahaya dari sesuatu ya, kemampuan kita mengenali bahaya, hazard identification. Ini kita bahas nanti juga sebentar ya. Jadi kita selanjutnya, jadi culture kita dari mana kita berasal itu kita sudah terbentuk ya. Maka timbullah behavior kita, sikap kita. Sikap kita yang cenderung akan membuat unsafe act. Maka kalau terjadi unsafe act, maka accident akan terjadi ya, accident. Jadi kita diminta menghentikan unsafe act ini ya, dihilangkan, karena menghilangkan ini salah satu kontrol dari risiko bahaya ya, nanti kita ada bahas lagi. Jadi kalau sudah rebah dari awal, kalau kalau dibiarkan begitu saja, maka yang kedua akan terjadi behaviornya ya, yang ketiga akan terjadi tindakan-tindakan yang tidak aman ini, yang keempat terjadi kecelakaan ya. Jadi di sini kita dituntut dituntut untuk menghentikan ya, di mana pendekatan kita terserah apakah di culture atau di behavior ini. Kalau di behavior ini ya, sebelum terjadi harus kita kenali dulu, maka atau di unsafe act ini yang kita cabut, kita eliminate. Oke. Ini dalam bentuk stop program ya, stop program. Jadi stop program ini terkenal betul nih di Freeport. Tadi saya diingatkan ya. Di Freeport itu tahun 80 saya kalau tidak salah, saya ikut stop program itu didatangkan dari Amerika, tiga orang ya, instrukturnya untuk memperkenalkan stop program ini. Jadi stop program ini adalah usaha untuk mengenali bahaya, itu aja sebenarnya ya. Bagaimana kita harus menegur orang yang melakukan tindakan yang berbahaya. Jadi ini ya, maka saya ulangin ini supaya ingat betul di mana kontribusi kita sebagai orang yang sadar dengan K3 ya, yaitu minimal kalau tidak bisa kita merubah culture-nya dengan training, maka kita rubah behavior-nya dengan peringatan-peringatan di perusahaan ya. Behavior itu dia sudah bisa kita tegur dia. So behavior itu ketahuan kalau dia sudah menyimpang dari suatu peraturan ya, maka kita tahu ini, maka saat itulah kita beri dia peringatan-peringatan. Itu sistem manajemen yang benar ya. Kalau sudah tahu ya, sudah itu kalau misalnya behaviornya sudah kita benarkan ya, unsafe act tidak akan dilakukan lagi, unsafe ini ya cenderung tidak akan dilakukan lagi, maka accident juga tidak akan terjadi. Ini konsep sebenarnya dari
dari apa ini dari Unsafe Act apa ini stop program ini ya. Ini Unsafe Act remove. Ya, jadi aman ya. Tidak akan terjadi yang rebah accident, tidak akan terjadi lagi. Rebah accident itu maksudnya tidak terjadi malapetaka atau tidak terjadi kecelakaan. Oke. Jadi ya ini gambar ini saya coba ulang-ulang karena apa? Karena saya ingin terpancing pesertanya. Karena di perusahaan-perusahaan yang menerapkan yang saya berikan pelatihan stop program ini sering dulu nih, mungkin 3 tahun lalu sering saya lakukan, dan sangat mendorong orang untuk bisa menegur orang lain menghentikan unsafe act atau unsafe condition. Ya. Tapi tentu dibutuhkan observasi yang berkepanjangan untuk bisa mengetahui bahwa ini ada unsafe act ini ada unsafe condition ini. Jadi ada program-program untuk bisa dilaksanakan seperti ini, stop program ini. Ya. Sangat bermanfaat ya. Kalau tadi saya bilang di Freeport ya, seperti mungkin saudara apa tadi, Danurika, itu tahu betul bahwa stop program itu dulu di zaman saya itu ya, bisa bisa menurunkan kerugian, biaya kerugian itu kan bisa dihitung dolarnya. Bisa 60% dalam tempo 6 bulan cuma. 6 bulan langsung dilaporkan bahwa kerugian akibat kecelakaan itu bisa ditekan 60%. Ya, besar duitnya itu tidak ketolongan. Ya, kalau kita ikutin. Jadi accident theory ini penting diketahui bahwa the effect of loss, ya, efek dari kerugian-kerugian. Ya. Menurut accident ratio theory, ya, maka yang terjadi itu biasanya near miss dulu. Jadi kejadian near miss. Apa kejadian near miss? Ya, mungkin ada yang belum paham, tapi saya yakin sudah banyak yang tahu juga. Near miss itu cuma waktu dan tempat yang membedakan, sehingga kecelakaan yang merugikan tidak ada. Paling-paling orang yang terlibat itu merasa jantungan aja dia. Karena, wah untung saya tidak berada di sana tadi. Katanya. Wah untung saya terlambat sedikit. Katanya. Aduh untung saya sudah meninggalkan tempat itu. Katanya. Kalau tidak saya mati sudah. Katanya. Itu sering terjadi. Itu namanya near miss. Dan bobotnya tetap sama dengan kecelakaan. Dan perlu diinvestigasi penyebab terjadinya near miss tadi. Jadi biarpun tidak ada yang rugi, tidak ada yang cedera, suatu kejadian itu tetap diselidiki penyebabnya. Karena kalau tahu kita penyebabnya, maka kita bisa menghilangkan penyebab itu, maka kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. So penyebabnya sudah kita hilangkan. So dari awal kita sudah bicarakan tadi, kecelakaan ada penyebabnya. Kalau kita hilangkan penyebabnya, kecelakaan tidak akan terjadi. Konsep ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita sebagai orang safety. Yang ke-30 ya property damage. Di sini maksudnya setelah near miss itu biasanya 30 kali itu bisa property damage, kerusakan terhadap harta benda. Orang tidak ada yang cedera, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang apa-apa, cuma kerusakan terhadap benda aja, terhadap kendaraan yang kita pakai, terhadap alat yang kita pakai, terhadap apapun yang berupa properti. Sedangkan yang 10 itu minor injury, ya ini timbulnya suatu cedera yang minor, yang kecil, yang tidak menyebabkan orang itu istirahat di rumah, ya tidak ada lost time accident. Minor injury mungkin perlu dibalut aja, perlu digores, tapi tetap dilaporkan. Ya kalau bosnya atasan itu bagus ya disuruhnya kamu boleh pulang istirahat dulu lah misalnya. Tentu dilihat. Yang terakhir akan terjadi yaitu apa? Fatal, serious injury atau kecelakaan yang membuat meninggalkah yang sangat serius, yang masa istirahatnya bisa lama di perusahaan, di rumah gitu, tidak kerja, itu serious injury. Jadi maksud ini perbandingannya gini, ya sering terjadi, yang paling sering terjadi itu tuh near miss ya, karena kita nasib baik aja. Ini sebuah gambaran saja ya. Sudah tuh kecelakaan terjadi cuma 30 property damage. Ini perbandingan saja. Suatu yang 10 terjadi minor injury. Suatu yang 1 serius. Sekarang apa tujuannya disampaikan begini? Kalau waktu near miss ya, dibiarkan aja bisa mencapai 600 angka dia, tapi tetap kita biarkan maka akan terjadilah. Di 600 ini terjadi 30 kali property damage. Kalau kita biarkan aja 600 kali ini terjadi, maka di 600 kali ini terjadi 1 meninggal.
satu fatal, atau mungkin terjadi multiple fatalities. Mungkin kejadiannya meninggal lebih dari satu. Ya. Jadi kalau kita biarkan aja 600 ini, ya, mungkin terjadi 10 minor injury. Ini maksudnya gambaran dari piramid ini. Ya. Gambaran sekedar untuk kita pahamin. Ini berupa domino teori dan dari Heinrich. Oke, di sini ini Frank Bird, ya. Frank Bird lain lagi. Jadi ada Heinrich, ada Frank Bird Junior. Ya. Orangnya. Jadi orang pemikir-pemikir safety dunia, ya. Semua orang menggunakan buah pikir dari mereka ini, dari dua orang ini. Ya, oke, yang pertama, yang Frank Bird yang mulai menerapkan manajemen, ya, pengelolaan oleh manajemen. Yang pertama, lack of control. Tidak ada kontrol sama sekali, ya. Suatu ada penyebab dasar. Penyebab dasar, suatu ada immediate causes, penyebab langsung. Suatu ada insiden, kecelakaan, ya, yang kena kerugian. Jadi ada 5 tahap kalau Frank Bird ini, ya. Berbeda dengan Heinrich yang tadi unsafe condition dengan unsafe acts, ya. Kondisi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Jadi untuk era ini berarti setelah tahun berapa tadi? Itu 1960 kan. Jadi tidak adanya kontrol sama sekali, penyebab dasar, penyebab langsung, dan kecelakaan. Maka timbul kerugian. Jadi ini jenis dari bahaya. Saya dalam masalah memberikan training-training yang seperti ini, ya, saya akan selalu singgung mengenai tipe bahaya ini. Ya, tipe bahaya ini, ya, bahaya kinetis ini seperti yang dibilang tadi, bisa bahaya, sudah kita bayangkan, ya, bahaya terhadap kebisingan, bahaya terhadap telinga itu sama dengan bahaya fisikal kinetis, terhadap pencahayaan terhadap tubuh kita yang mengganggu atau mapa kita, fisik kita, membuat ruginya atau cederanya fisik kita. Itu yang pertama, itu bisa dianggap bahaya fisik atau physical kinetic hazard, bisa juga, ya. Yang penting paham, mungkin kalau paham sudah tidak masalah. Suatu elektrik juga, itu adalah bahaya yang sudah serius, tapi biasanya terjadi kontak. Physical kinetic juga kontak, ya, kontak. Terjadi kontak gitu. Suatu panas juga kontak, ya. Sifatnya bahayanya. Yang keempat itu chemical. Chemical itu yang bisa membuat pengaruh ke tubuh kita, ya. Termasuk apa itu virus-virus, ya, itu termasuk bisa dimasukkan terhadap chemical, ya, terhirup sama kita, ya, atau kena tubuh kita. Suatu biologi termasuk binatang-binatang, virus juga termasuk, ya, virus juga, bakteri, ya, bakteri itu biological hazard, bahaya biologi. Sedangkan ergonomi apa? Ergonomi yaitu bahaya ketidaksesuaian lingkungan kerja kita, sudah itu peralatan kerja kita, sudah itu suasana pekerjaan kita dengan diri kita, tidak cocok dengan diri kita gitu. Maka itu adalah bahaya ergonomis, ya. Bahaya ergonomis sebenarnya sangat banyak, ya. Cuma orang cenderung menyinggung banyak sekarang dari setelah tahun 2005-an baru mulai menyinggung mengenai ergonomis ini, ya. Maka ergonomis ini mungkin berikut saya akan membahas, nanti saya ajukan ke Pak Asif, ya, host kita, untuk aspek dari ergonomis ini terhadap ibadah orang orang Islam, ya. Ada hubungannya, nanti kita bahas juga berikutnya nanti. Jadi bahaya ergonomis ini itulah ketidakcocokan tubuh kita. Bahaya ergonomis ini juga untuk mengantisipasi bahaya gravitasional. Gravitasional itu bahaya gravitasi yang efeknya terhadap tubuh manusia, ya. Ada efek negatif dari gravitasi terhadap perkembangan tubuh manusia. Ya, kita bisa lihat, bisa bahas nanti. Sekarang kita mulai melihat hierarki dari kontrol, ya. Eliminasi, menghilangkan, ya. Menghilangkan ini misalnya
Bisa saja ada sesuatu yang runcing dari bagian bangku kerja kita, misalnya di bengkel, yang cenderung akan merobek celana atau merusak atau mengganggu goresan atau apa, maka yang runcing itu kita tumpulkan. Itu sama dengan menghilangkan itu. Atau lubang, ya. Cenderung orang termasuk ke lubang yang kita lewatin itu, ramai orang lewat di sana, ada lubang, orang menghindar-hindar, maka kita hilangkan dengan menutup lubang tersebut. Banyak nih sebenarnya eliminasi ini, kontrol ya, kontrol. Suatu substitusi mengganti, ya, mengganti sesuatu, mengganti alat, mengganti bahan yang tadinya untuk mencet, misalnya bahan yang pencairnya itu apa, zat kimia, ya, apa namanya itu, tinernya diganti dengan cairan, mengencerkannya dengan yang tipe cat air namanya istilahnya, untuk di dalam rumah. Zaman dulu-dulu mana ada perbedaannya. Oke, jadi itu maksudnya mengganti. Jadi bisa mengganti alat, bisa mengganti metode, bisa mengganti orang kalau orangnya tidak mampu, tidak bisa, tidak memadai, maka perlu diganti orangnya. Atau diganti jam kerja. Pokoknya substitusi ini sangat sering juga dilakukan untuk sebagai kontrol terhadap risiko bahaya. Isolasi, memisahkan, ya, termasuk yang sekarang kita ini. Kita isolasi, distancing dari orang kena virus itu sama dengan kita mengisolasi diri kita. Mengisolasi itu misalnya di penjara itu juga termasuk, ya, karena penjahat biasanya kan berbahaya dia, maka dia diisolasi di penjara. Harimau dimasukkan di kerangkeng di kebun binatang itu misalnya kan, banyak isolasi ini dan memberi pagar, ya, itu termasuk. Engineering control, ya, merekayasa, memisahkan, merekayasa. Suatu administratif kontrol, administrasi secara administratif. Ini administratif ini sebenarnya termasuk banyak, ya, termasuk sepertinya pelatihan-pelatihan itu kontrol administrasi, pelatihan yang ada hubungannya dengan keselamatan kerja, itu adalah kontrol administrasi. Sudah itu rambu-rambu, ya, suatu undang-undang, peraturan pemerintah mengenai K3, itu kontrol administrasi terhadap risiko bahaya, ya. Yang terakhir apa? APD. Ini tahu kita sudah personal protective equipment. Ya. Jadi di sini, ya, ini di era setelah tahun 1960 tadi, ya, di era sampai sekarang, ya, manajemen error yang dibilang tadi, maka terjadinya lack of control, tidak cukupnya program standar tidak memadai, ya, kepatuhan terhadap standar kurang, ya, maka ini akan menimbulkan basic cause, penyebab dasar, ya, dari kurangnya kontrol tadi timbul basic cause, penyebab dasar. Penyebab dasar ini bisa ditimbulkan oleh faktor manusianya atau faktor pekerjaan. Suatu timbul immediate cause, penyebab langsung, ya. Penyebab langsung ini apa? Standar yang tidak memadai, ya, tidak memenuhi standar, atau kondisi yang tidak memenuhi standar. Jadi ini sama juga dengan unsafe acts atau unsafe condition. Suatu yang berikut apa? Kontak dengan energi. Ya, tadi kita udah bicarakan mengenai kontak dengan energi, ya. Atau substance maksud juga virus itu substance, ya, kontak. Maka kita tahu nih kontrolnya apa. Berikutnya kerugian, cedera, ya, baik pada orang, baik properti, baik proses. Kalau dilihat dari awal sampai sekarang ini, ya, sudah sama aja polanya. So yang paling penting, ya, dalam masalah safety ini kita memahami. Jadi apapun pendekatan yang kita lakukan, is no problem, ya. The problem will be solved as long as you understand, selama kita memahami, ya, memahami konsep dari K3. Ada 3 target untuk kontrol, ya. Pre-contact, ya, lack of control management, dan basic cause, origin, dan immediate cause, atau ini berupa gejala atau, ya, fenomena atau gejala. Misalnya kontak, ya, insiden, suatu post contact berupa kerugian terhadap PMI. Apa ini PMI? Itu people, coba lihat di sini, people, equipment, material, dan environment, ya. Oke, di sini apa? Di sini kita lihat, ya, 4 sumber kerugian dan yang perlu dikontrol itu, ya,
ada 4 ya, 4 sumbernya. Yaitu manusia. Kalau kita kaji manusia ini, ya, di manusia ini ada kualitinya. Di sini dia ada bahayanya. Bahaya di manusia itu ada, bahaya di pikiran manusia ada, ya. Sudah itu, kalau di peralatan juga ada bahayanya. Di material ada bahaya, di lingkungan juga ada bahayanya, ya. Jadi ada 3, saya setelah pelajari ya lebih jauh ya. Waktu yang lalu kalau tidak salah kita sudah bahas ini di seminar yang lalu. Di people itu ada unsur quality yang harus lengket di dirinya. Suatu ada unsur safety dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Ada unsur lingkungan ya. Dan ini harus dikaji nih. Suatu di equipment. Equipment juga ada unsur bahayanya ya. Semua orang tahu. Jadi equipment apa nih? Sepeda motor, mobil ya. Itu equipment itu. Crane, lifting, kapal, semua itu. Itu equipment itu. Dia bisa menjadi sumber bahaya, sumber kerugian, dan perlu dikontrol. Kalau equipment ini atau alat, mungkin saya sudah tahu. Apa kontrol dari sepeda motor? Ya, itu perlu diservis secara teratur, rusak nggak rusak, dibawa ke bengkel. Gunanya apa? Untuk membuat dia layak lagi gitu. Layak, ukurannya layaknya dari kendaraan itu apa? Yang kita pakai dibawa ke bengkel. Ukuran layaknya itu dia mencapai standar yang dikeluarkan dari pabrik. So, menetapkan, mengikuti standar itulah yang paling penting sebenarnya. Banyak masalah-masalah standar. Kalau material apa? Ada bahaya di material. Ya. Ada bahaya di material. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih banyak. Tapi material ini, salah satu dari material ini juga, pada umumnya ya material ini dikendalikan dengan kontrol administratif, yaitu berupa lembaran MSDS misalnya. Ya. Material safety data sheet. Ada di grup kita ada yang meminta itu kapan pelatihan MSDS Pak katanya. Ya, kalau ada ikut dia sekarang sini, yang Bapak yang bertanya itu, kita ingin membahas nih material safety data sheet ini, ya, untuk orang-orang gudang atau orang-orang yang berhubungan dengan gudang. Suatu lingkungan juga. Oke, jadi ada dari 4 ini sumber rugi dan perlu dikendalikan. Itu maksudnya di sini. Kalau di sini dilihat ya, manajemen harus mengendalikan ini equipment, peralatan. Ini manusia, people, ya. Sudah itu ini material atau ini environment, terserah, tinggal pilih aja. Yang jelas ada 4 unsur di sini, ya. 4 unsur. Maka kita harus mengenali bahaya dari orang, bahaya dari equipment, ya, bahaya dari material, bahaya dari environment. Jadi hazard identification. Sudah itu kita langsung risknya, risikonya kita nilai besar atau kecil. Sudah itu nanti langsung diterapkan kontrol setelah tahu kita tingkatnya. Jadi tahunya kita yaitu adanya dari semua pekerjaan harus ada standar operating prosedur untuk menetapkan job safety analisisnya. Jadi bahaya itu apa? Ini setelah kita bahas tadi ya. Sudah itu kontrolnya apa? Ini eliminasi, substitusi, isolasi, engineering, administratif, dan PPA. Ini sebenarnya yang konteks yang penting kali yang harus dikuasai oleh orang. Selanjutnya kita bahas, tinggal 15 menit lagi ya, 10 menit. Indonesia leading to safety culture, ya, berbudaya ketiga, ya. Indonesia berbudaya ketiga, ya. Ini yang akan kita bahas. Selanjutnya lebih dekat loss causation model, ya. Ini berupa BIRT dari Jerman 1985, ya, BIRT. Pertama apa? Lack of control, ya. Sudah itu yang kedua, ini tidak banyak beda dari yang tadi ya. Personal faktor, job faktor. Ya. Yang ketiga apa? Immediate cause, penyebab langsung. Ya, karena kita sudah berpikir bahwa things happens for a reason. Sesuatu yang terjadi pasti ada penyebab. Itu logika berpikir dan sangat membuat orang bisa maju. Secara teknologi kah atau secara apa? Tapi jangan ditinggalkan konsep ini. Ya, things happens for a reason. Apapun yang terjadi pasti ada penyebabnya. Satu insiden
ya, yaitu kerugian. Ya, sama aja. Maka ini secara berurutan akan menuju ke rugi, menuju ke loss, menuju ke yang membuat kita bangkrut. Oke, proses dari injury. Ya, the cause, penyebab dari injury, penyebab dari cedera, sama tidak kurang sama dengan tadi background. Ya, suatu adalah kesalahan orang tersebut karena tidak diperbaiki backgroundnya, ya tidak diperbaiki, tidak dibenarin dari background ini, maka dia cenderung pada tahap yang berikut. Ya. Sudah itu berikut, maka terjadilah unsafe. Kalau tidak diperbaiki di sini, ya, maka cenderung akan terjadi yang seperti ini, ya, gambarannya. Kalau tidak diperbaiki yang di sini, tidak di remove, tidak di stop, ya, tidak dihentikan, tidak di eliminate, ya, maka terjadilah begini. Ini rantai dari terjadinya suatu kecelakaan. Maka kalau terjadi begini, mau tidak mau ya datang nih ambulans untuk menolong. Itu tujuannya nih, lambangnya. Ya. Ini. Jadi sekarang kita membentuk pola pikir kita, ya, bahwa ini tidak akan terjadi begitu aja, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya dari mana? Itulah pendekatan yang diperlukan bagi kita orang safety untuk menuju ke budaya ketiga Indonesia. Ya. Oke, yang pertama apa? Background. Kita mulai untuk supaya berubah ke budaya Indonesia. Ya. Background yang satu apa? Yaitu lack of control. Di sini ditulis program tidak memadai, ya, standar tidak memadai, kepatuhan tidak memadai, ya. Kapan kita harus mendapatkan ini, ya? Jadi kontrol yang tidak memadai, program yang tidak memadai sampai ini. Kita lihat selanjutnya apa, ya. Untuk tingkat elementary education, pendidikan SD atau sekolah dasar kalau zaman saya dulu, ya, elementary sekolah dasar sekarang, ya, SR dulu zaman saya dulu. Subjek dalam bentuk program-program, ya, plan program dari studi in school. Jadi plan program di SD. Mungkin sudah ada yang bingung, itu apa maksudnya Pak Irman nih, plan program di sekolah SD kok ada plan program, ya. Sekarang kita tidak bisa berhadapan. Atau bisa menjawab dulu, tidak ada yang bisa menjawab, tidak. Coba dijawab sekarang di satu. Masih ada yang dengar kah? Masih mendengar, Pak. Coba saudara Sif, coba tanya, ada yang bisa jawab. Kok dibilang di sini nih plan program dari studi di sekolah anak SD. Apa maksudnya nih? Coba tanya anak-anak. Coba tanya pendengar, ada yang bisa jawab? Ya, silakan yang ingin menjawab dari pertanyaan Pak Herman. Apa yang maksud di sini? Plan program belajar di sekolah, di SD. Apa aja pelajarannya kali ya salah satunya? Ya, tolong bilang lagi. Salah satunya. Silakan, siapa yang ingin dahulu? Pak Winarso ya, silakan ya. Pak Winarso. Atau Pak Winarso ya. Yang ada dimaksud plan program itu mungkin mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya, benar. Oke, benar. Jadi kita itu tidak diajarin memahaminya waktu kita di SD. Bahwa yang seperti Mbak Yana tadi bilang juga itu sama maksud dia, mungkin cuma belum pas, belum sampai, ya. Bahwa di SD itu kita sudah dikenalkan sebenarnya plan program, tapi guru kita tidak menjelaskan bahwa itu adalah program terencana untuk 1 tahun belajar. Kalau kita mau mengaudit sekolah, ya, mata pelajaran itu kita tanya dulu itu, ya, mau audit quality system 19.001, mana nih programnya, apanya, mata pelajarannya, wah ini pelajaran ini. Pas setelah 3 bulan mata pelajaran jalan, ya, kita tanya, tercapai enggak yang direncanakan selama 3 bulan sesuai dengan mata pelajaran tadi? Kita tes, kita lihat anak itu di mana gagalnya dia. Oke? Nah, itu sebenarnya. Padahal itu sudah ada di sekolah. Namun untuk orang safety, untuk materi yang berhubungan dengan safety, ya, kita masukkan behavior of decency. Apa maksud dari behavior of decency? Ya, behavior decency yaitu sikap yang baik, yang senang orang, ya. Dalam hal apa? Misal dalam percakapan, ya. Percakapan, kalau ada teman bercakap tuh bisa dengarin, ya.
Jangan disela dulu selesai bicara. Itu dilatih dari anak SD. Ya. Suatu ada sikap juga yang berupa sikap juga misal good for me, good for others. Maksudnya kalau baik bagi saya berarti baik juga untuk orang. Kalau jelek ke saya berarti jelek juga untuk orang. Jadi kita tidak akan melakukan kejelekan ke orang. Kalau kita sesuatu yang tidak kita senangin, maka kita juga tidak melakukan ke orang lain. Ya, itu ditanamkan dari anak SD. Suatu yang saya apa? Kita harus bersikap bermanfaat untuk orang lain. Kita dengan senang membantu teman-teman kita dan kita hargai ya sikap-sikap yang begitu. Ini harus ditanamkan di SD. Ya, setahun mereka kelas 1 SD, mungkin berapa jam mungkin 2 jam per bulan mungkin lumayan untuk memberikan penjelasan ini kepada anak-anak SD. Sudah itu apa yang lagi kita ajarin mengenai definisi. Apa ini maksud productivity? Ya. So ada yang bertanya sama saya ya di kelas, Firman, nonton TV itu ada nilai productivity-nya enggak? Ada, saya bilang. Kecuali nontonnya yang enggak benar, saya bilang. Kalau nontonnya suatu cerita yang baik, yang bagus, ada nilai productivity-nya. Tapi yang enggak ada productivity-nya, sesuatu yang enggak ada menambah wawasan sama sekali, itu enggak productivity. Untuk anak SD harus begitu. Itu apa definisi dari safety, dari keselamatan? Kita jelaskan kepada anak-anak itu. Suatu dijelaskan apa itu definisi dari kecelakaan, dari rugi itu apa, orang tidak sekolah itu bagaimana. Ini maksud saya kita harus bahas dalam setahun belajar ya. Bukan anak SD 6 tahun ya, 6 tahun anak SD. Masa tidak bisa dimasukkan unsur-unsur ini ke dalam pikiran mereka. Ya, dalam 6 tahun itu berapa jam? Ya. Cuma tidak pernah disinggung ini, tidak tahu kalau sekolah sekarang disinggung. Ya. Itu satu, itu untuk tingkat 2 apa? Kesalahan orang. Apa yang kita bahas di tingkat anak SMP, junior high school level, ya. Maka kita hubungkan dengan plan program tadi, kita jelaskan mengenai, diulang lagi, tidak ada masalah mata pelajaran itu bagaimana sih, ya. Suatu behavior of dissent ini kita buat lebih mendalam. Ya, mengenai komunikasi. Bagaimana komunikasi? Saya tahu, saya dulu waktu SD, saya ingat betul saya disuruh orang masuk disuruh berdiri di depan kelas untuk bicara, untuk menyampaikan pidato. Pidato itu sudah di draft ya. Saya ingat betul, saya disuruh itu. Karena saya baju saya tidak bagus, karena saya orang yang tidak punya apa-apa waktu masih orang tua saya sudah meninggal ya. Guru saya tuh ingat saya tuh dipasangin baju saya. Ya. Kenapa? Waktu masih kelas 3, kelas 4 saya tidak tahu. Ya. Itu diajarin berkomunikasi. Karena komunikasi ini paling penting. Ya. Saya tidak tahu sekarang apakah diajarin anak-anak itu berkomunikasi. Suatu yang B misalnya kan faithfulness belief ya. Ini iman ya, atau kesetiaan, iman atau kepercayaan ya. Kita tidak penting apakah dia itu non-Islam atau orang Islam atau Buddha, tapi ini faithfulness or belief ini perlu dia tuh paham dan ngerti dia dengan apa yang dia anutnya. Suatu speech in public ya, tadi sama dengan safety communication. Sudah mulai diajarin bagaimana bicara di depan umum. Suatu definisi apa? Mulai kita bicara mengenai hazard. Bahaya itu apa sih? Kalau risiko itu apa sih? Ya. Mungkin di rombongan ini, di grup ini juga masih para peserta juga mungkin belum ngerti itu. Apa definisi dari risiko? Ya, mungkin masih ada yang belum tahu. Suatu safety, definisinya apa? Keselamatan itu apa definisinya? Suatu productivity itu apa definisi? Plan, program, dan objektif itu apa? Jadi lebih cenderung pada SMP dibahas ini. Yang berikut yang 3 apa? Unsafe act atau unsafe condition. Maka ini kita harus memahami mana penyebab langsung itu apa. Misalnya substandard act, tindakan yang tidak aman itu yang bagaimana, diajarin ke mereka, dipelajari ya. Misalnya di plan program implementation itu suatu mulai di SMP ini ya, ini di SMA ini ya, di SMA mulai kita bahas mengenai masalah substandard act, substandard condition, yaitu tidak mengerti dengan program-program terencana, penerapannya itu bagaimana, lebih mendalam dengan mata pelajaran misalnya ya, suatu undang-undang dan peraturan pemerintah tentang K3L ya, Undang-Undang Nomor 1 1970.
dari pengalaman saya ngajar di kelas ya, saya jumpa ngajarin tuh orang-orang safety juga macam-macam. Katanya 1970 enggak ada yang ngerti. Ya. Enggak ngerti dia bahwa 1970 ini adalah syarat utama untuk amannya dan selamatnya bekerja di sebuah perusahaan. Jadi mereka enggak bisa mencerminkan itu. PP nomor 50 tahun 2012 ya mengenai sistem manajemen K3. Banyak. Jadi di SMA ini kita sudah mulai diperkenalkan, dibahas ya. Suatu di C, kalau C-nya apa? Standar internasional di Indonesia itu apa sih yang standar? Yang dimaksud standar. Tahukah standar semen itu apa? Standar semen. Itu banyak yang tidak tahu. Saya di kelas-kelas saya dulu, di kelas-kelas saya biasanya sebelum corona ini, saya tanya standar itu apa sih? Standar semen, kita sering pakai semen, apa standar semen? Tidak ada yang tahu. Ya. Suatu definisi dan penjelasan tentang apa? Mulai kita bahas mengenai hazard identification, risk assessment, dan control. Karena mereka SMA ini, 3 tahun di SMA. Ya. Suatu job safety analysis itu apa sih? Work instruction itu apa sih? Apa sih? Work instruction, safety talk itu apa sih? Ya. Suatu ISO 45001 itu apa? ISO 14001 itu apa? 9001 observation, inspection, audit, accident investigation ini dibahas di SMA. Ya, itu tahap ketiga. Suatu tahap keempat ini kecelakaan. Ya. Kecelakaan ini, wah, ini sudah jelas kalau kecelakaan seseorang menurut undang-undang ya itu sudah harus bosnya mengerti mengenai investigasi kecelakaan, malah buat investigasi penyelidikan. Jadi kita bahas hal-hal yang lebih mendalam, ya, lebih mendalam masalah safety ini, yaitu plan program, ya, implementasi plan program tentu tidak yang di sekolah lagi, tapi tentu yang di perusahaan-perusahaan, apa yang plan programnya. Suatu bagaimana implementasi dari plan program. Jangan hanya plan program, tapi tidak ada implementasi, tidak ada penerapannya. Sudah itu mengenai 2, undang-undang, peraturan pemerintah K3L, ya, macam undang-undang 190, suatu PP managing nomor A, B, C, D, ya, sampai drafting safety program. Ini sudah dibahas ini. 3 tahun, mungkin kalau di college ya, mungkin kalau di universitas berapa tahun. Masa tidak bisa diterapkan ini? Masa tidak bisa dijadikan ini bagian yang harus dipelajarinya? Suatu yang ketiga, planning dan applying, measuring. Bagaimana merencanakan, menerapkan, dan mengukur hazard identification, hierarchy ini, hazard identification, risk assessment, dan control, JSA, work instruction. ISO 45001 ini, 14001, dan harus bisa dia menerapkan dan mengukur dan merencanakan observasi, inspection, audit, accident. Banyak yang bisa disinggung. Kalau ya ini yang kelima ya, ini tentu lebih dalam dari yang di college tadi. College itu saya anggap ini diploma ya, bagian diploma. Suatu kalau ini universitas ya. Inilah yang saya maksud dengan dimulai dari sini ya, dimulai dari sini. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Oke, bagaimana? Baik. Ya. Kita waktu ini ada setengah jam bertanya dan menjawab. Ya. Boleh. Mungkin dari penjelasan Pak Herman tadi, mulai dari accident teori tadi, kemudian bagaimana Pak Herman sebenarnya kan ini mengusulkan ya sesuatu yang bagaimana K3 itu bisa dipelajari mulai dari SD seperti itu Pak ya. Iya. Dan seharusnya di sini dianukan ke Pak Menteri Pak biar tahu. sudah jalan itu. Saya sekarang sudah 5 bulan ini saya punya grup ya, dari seluruh Indonesia ada 7 orang PJK3 sedang jalan, tapi tidak tahu saya sekarang masih dalam posisi itu. Tapi banyak juga dari yang lain ikut. Ya terus. Kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, Pak Winarso sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Pak. Silakan, Pak. Silakan ya, Pak Winarso. Yang menarik sekali diskusinya. Saya tertarik dengan teori tadi mengenai
nermis yang 600 naik lagi ke 30 sekian. Nah, itu kadang-kadang jadi membuat problem di tempat kerja karena mereka merasa misalnya mereka bercanda atau berbuat sesuatu yang nermis ini masih Ganggu ya suaranya. baru belum banyak nermisnya. Nah, jadi padahal kadang-kadang fatality itu tidak harus menunggu sampai 600 nermis baru adanya fatality. Nah, dan satu lagi di sini kan terkait dengan BPS ya, behavior. Nah, behavior dari seseorang yang bekerja. Sayangnya ini jarang bisa diimplementasikan. Ya kalau di perusahaan saya kemarin itu kan menggunakan BPS, behavior safety card ya. Cuman itu tidak terlaporkan. Karena apa? Karena bila dilaporkan itu menjadi sebuah insiden jelek terhadap karyawan tersebut. Ya kan? Padahal kita butuh data-data tersebut. Bagaimana caranya kita tuh bisa mengimplementasikan BPS tanpa harus si karyawan yang memberikan masukan tadi atau sesuatu yang nermis itu nggak perlu RCA, nggak perlu pertanyaan apa lagi. Ya, yang paling penting kita perlu data tersebut agar kita bisa membuat plan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena kalau tanpa data-data dari teman-teman yang di lokasi, kayaknya plan yang harus kita buat juga akan tidak jelas. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Sif. Oke, begini, itu maka dari awal tadi kita sudah singgung ya, ada stop program yang saya pernah ikutin pelatihannya dulu yang di Freeport ya. Tadi kita kan ada anggota kita di sini yang ada juga pernah ikut ya. Itu mengenai stop program itu, yaitu bagaimana proses dari mengenali bahaya, hazard identification kan yang utama itu kan mengenali bahaya kan, hazard identification, dimulai dengan melakukan observasi, pengamatan ya. Di sana kita memakai satu kartu ya, bahwa di sana itu kita amatin apa unsafe act yang dilakukan oleh orang ini, tapi orang tersebut tidak disinggung namanya, tapi tidak disebut namanya dalam laporan itu, tapi kita cuma memberikan pendekatan ke dia, ya langsung kita ajukan kontrol terhadap unsafe act yang dia lakukannya itu. Misalnya dia bekerja di ketinggian mungkin 3 meter tingginya, cuma tidak pakai safety belt dia, ya kita lihat. Karena berdasarkan kartu stok program tadi, kita datang dia. Kalau bisa kita bawakan langsung safety belt dia, langsung kita sambil tegur dia dengan baik dan kita suruh pasang safety belt ini, gini. Ya. Dan itu kita buat dalam satu laporan, nanti di summary tiap minggu, kami dulu di Freeport ya, tiap minggu itu di summary, bukan tiap minggu malah tiap hari kalau tidak salah pertamanya. Mungkin 1 bulan pertama tiap hari. Ya. Kita harus disuruh negur itu dengan melakukan pengecekan pakai checklist itu. Suatu kita laporkan, tidak perlu disebut orangnya, tapi tindakan kita untuk memberikan kontrol dengan memberi alat pelindung diri sama dia, itu kita buat laporan itu. Ya. Itu satu-satunya cara membuat orang akan merasa terlibat dengan safety ini. Mereka merasa tidak tersinggung, karena dia juga mendapat tugas untuk memberikan observasi tadi ya, observasi dengan menggunakan kartu checklist tadi untuk mengenali bahaya apa yang dia lihat, apa kontrol yang dia terapkannya terhadap objek yang dia lihat tadi tanpa menyebutkan nama orang itu ya, apa hal-hal positif yang dilakukannya. Itu sebenarnya dulu. Jadi ini tujuannya adalah untuk encourage, mendorong orang bisa menegur kalau seseorang melakukan unsafe act. Saya tidak tahu, kalau mungkin itu satu-satunya cara Pak ya. Jadi kita menegur orang itu diistilahkan sama orang sini safety coaching ya, safety coaching. Tapi kita tetap berhubungan dengan orang tersebut ya, kalau tidak hati-hati juga bisa menjadi bumerang untuk kita gitu, membuat kita bertengkar Jadi ini yang
yang perlu diterapkan di perusahaan yang tidak didukung oleh semua personel untuk program-program K3 yang dilaksanakan. Gitu, Pak. Ya, seperti itu Pak Winarso. Mungkin ada tambahan lagi Pak Winarso? Ya, terima kasih. Ya kadang-kadang dari pihak safety-nya sendiri Pak, ini kadang-kadang kan udah banyak data yang masuk dari teman-teman, cuman tidak nampak program apa sih yang dibuat dari data-data yang sudah diberikan. Akhirnya teman-teman itu nggak buat lagi. Kenapa? Karena nggak ada program yang dikeluarkan dari hasil BPS yang sudah diberikan oleh teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, ya, saya lihat itu permasalahannya Pak. Umumnya banyak yang gitu kejadian, di mana keterlibatan manajemen kurang itu kalau menurut saya ya. So manajemen ini ya itu maka sekarang ini di pola yang sekarang ya manajemen error itu lebih cenderung ya. Kalau saya audit itu perusahaan ya itu langsung manajemen yang kena itu Pak ya. Tapi tidak tahu kita bagaimana. So sampai sekarang itu masih kendala besar ya, kendala berat di Indonesia untuk melibatkan manajemen. Manajemen menganggap safety itu tidak urusan dia gitu. Oh itu saya sering betul ngadapin masalah itu Pak. Jadi coba pendekatan nanti lagi bisa aja akan berubah. Semoga begitu. Oke Pak. Yang lain pertanyaannya? Oke, baik silakan yang lain yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya, sambil kita nunggu pertanyaan dari yang lain, Pak. Mungkin dari Pak Herman ada yang perlu disampaikan, Pak. Silakan. Oke. Saya sejauh masih ada yang mendengar, saya senang bicara. Ya. Jadi gini, saya tahu kendala itu ya. Kendala bahwa di zaman kita, di Indonesia umumnya ya, itu safety itu atau K3 atau keselamatan kerja itu masih dianggap terpisah dari pekerjaan. Kalau di perusahaan asing, saya malah mungkin di tahun sebelum tahun 2000, saya sudah menyadari betul. Kalau di Jepang, di Amerika, di Australia ya, karena saya termasuk sering ke Australia. Saya tahun 73 sudah ke Australia saya. Tahun terakhir 97 yang urusan keselamatan kerja, yang urusan dengan apa safety gitu, dengan trainingnya macam-macam. Mereka menganggap bahwa manajemen itu tidak perlu lagi dipaksa untuk masalah safety. Mereka sudah sadar sendiri. Sehingga ukurannya begini. Dia tuh safety manager di suatu project ya. Suatu project itu sudah selesai atau dia tuh dibutuhkan di tempat lain. Dia tadinya safety project, dia bisa pindah menjadi site project. Setelah menjadi safety manager dia di perusahaan di site yang satu, ya dipindahkan ke site yang lain, dia malah menjadi operation manager di sana. Padahal dia tadinya safety manager. Tempat lain dia pindah nanti menjadi operation manager. Jadi kesimpulannya apa? Seorang di luar negeri ya, di Indonesia belum saya lihat. Untuk tingkat pelaksana, mereka tuh harus ikut safety tingkat pelaksana. Kalau tingkat foreman dia atau mandor, dia harus ikut safety tingkat mandor. Kalau dia sebagai supervisor, dia harus ikut safety supervisor. Kalau sudah tingkat manajer, dia di operasinya, di tempat kerja, misalnya dia logistik manager. Dia juga harus ikut training safety manager untuk satu taraf dengan apa namanya satu level lah dengan posisinya di operation ya. Ada juga biarpun dia seorang HRD manager, tapi dia bisa jadi orang safety manager. Di Indonesia belum, itulah membingungkan ya. Saya malah sebelum tahun 2000 ya. Enggak usah tahun 2000 ya, sebelum tahun waktu saya masih di Freeport ya. Itu saya setelah berhenti di Freeport, saya kerja lagi di tempat lain. Saya mungkin kerja mungkin pernah dengar Petrosi ya. Itu biasa. Kalau di tempat yang baru itu ya, kita itu akan menghadapi orang-orang yang safety itu enggak terlalu membuat orang tuh merasa ikut gitu ya. Jadi beda kali dengan kebanyakan dari orang luar. Di Jepang itu enggak ada bedanya. Kalau dia seorang safety manager bisa menjadi operation manager dia. Kalau dia orang HRD
untuk tingkat dia itu dia sudah menguasai safety. Jadi safety ini atau K3 ini ya juga sesuai dengan tingkat dari klasifikasi di perusahaan itu. Jadi dari tingkat pelaksana ada safety orang pelaksana, tingkat foreman, tingkat supervisor, tingkat superintendent, tingkat manager, ya. Sedangkan direktur safety aja ada sekarang, direktur keselamatan kerja, udah direktur dia. Jadi ini yang belum ada sama kita. Kita tuh masih ketinggalan dalam hal-hal ini, ya. Jadi semoga kita harap berubah secepatnya. Ya, ya mungkin memang perlu dari sejak dini untuk menanamkan awareness tentang safety itu, Pak, ya. Iya, kalau mungkin di luar negeri sudah ada, Pak. Kalau kayak yang di Jepang itu ada kayak bagaimana peserta masih anak usia SD itu diajarin untuk bagaimana ketika ada bencana. Dia ada simulasinya seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya belum pernah ada, Pak, ya. Iya, benar. Semacam itu. Saya tahun 93 itu di Australia itu saya sudah tahu itu anak-anak SD, anak-anak TK aja sudah diajarin dia menggunakan first aid. First aid itu apa? Pembalut luka, ya. Pembalut luka, bagaimana kalau luka jarinya dibalut oleh temannya luka jarinya dia lagi yang dibalut. Itu dari latih di sekolah, ya. Sudah itu mengenai emergency yang seperti dibilangkan tadi. Itu sudah diajarin ya kalau terjadi suatu huru-hara, bencana atau bagaimana mereka bersikap, di mana mereka berkumpul, ya. Jadi sudah diajarin itu, sudah terbiasa dari SD, dari tingkat kindergarten ya, sampai ke elementary school, sampai ke senior high school. Mereka sudah ada pelajar itu. Kalau di Indonesia sih mungkin masuk ke ekstrakurikuler, Pak. Jadi tidak masuk ke pelajaran intinya mungkin. Kayak pramuka, di pramuka kan juga ada hal-hal semacam itu kayak K3 itu. Cuman tidak diwajibkan sepertinya seperti itu, Pak. Ya bisa saja dia dianggap wajib ya, sehingga orang itu tidak tertarik untuk mempelajarinya. Ya. Tapi itulah kalau nggak salah pernah dengar ada aturan yang memberikan untuk level tingkat manajer itu wajib punya sertifikasi AK3 umum. Cuman lupa di mana pernah lihat aturan seperti itu. Apa yang betul ada atau tidak, Pak? Jadi level manajer itu wajib punya sertifikat AK3 umum. Saya pernah dengar, tapi saya tidak tahu apakah itu wajib ya. Tapi itu sangat brilian ya, sangat bagus itu usul itu kalau jalan. Ya. Operasional. Iya. Itu masih usulan, Pak, belum sampai ke aturan ya. Belum aturan, setahu saya belum. Tapi itu bagaimanapun itu sangat brilian, sangat bagus ya. Di AK3 umum ya, AK3 umum itu ada 22 subjek yang dipelajari di sana ya. Sebab itu 13 hari itu pelatihannya. Karena saya sudah dari tahun sudah berapa kali, 5 kali sudah disambung-sambung. Setiap kali 3 tahun itu harus diperbarui itu sertifikatnya dilaporkan. Selama 3 tahun. Jadi sudah 5 kali 3, mungkin lebih, mungkin ada 6 kali 3 mungkin, 60 kali 3, 18 tahun. Mungkin lebih. Saya dari dulu waktu saya kerja yang lalu ya, dari tahun 2000. Kesimpulannya gini, di ahli K3 umum itu materinya ada 20 materi ya. Itu apa semua, lengkap semua. Cuma masalahnya tuh orang tuh enggak paham, enggak benar-benar menguasai gitu. Seperti yang saya bilang tadi kan, di ahli K3 umum ya, itu ada materinya Undang-Undang Nomor 1 1970, ada Peraturan Menteri Nomor 50 tahun 2012 ya kan. Itu kan sistem manajemen. Itu Undang-Undang Nomor 1 1970 itu sebagai ujung tombak. Itu enggak ada mengerti itu apanya. Klausul yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 1970. Kita Nesco dulu kan mungkin 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu kita membahas itu tuh banyak, malahan bapak-bapak kita bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengawas K3, pengawas Snaker, banyaknya ikut itu. Waktu itu minta ada checklist bagaimana kita mengaudit berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970. Ini sangat komprehensif dan sangat bagus untuk dikuasai. Tapi banyak orang tidak tahu. Padahal itu ada di
ada nih di kurikulum apa nih? K3 umum, ahli K3 umum. Yang 13 hari itu berjumpanya ya di kelas. Karena saya sering ngajar itu. Ini sebenarnya yang harus diterapkan bahwa manajer itu harus masuk ahli K3 umum, dibuat berupa peraturan gitu kalau bisa. Ya, semoga nanti ada perubahannya gitu. Ya, karena itu sangat penting sekali. Soalnya kita nggak bisa berdiskusi atau berargumen dengan manajer kita, karena salah satu program dari HSI juga kan butuh biaya. Ya. Nah, kalau mereka tidak paham mengenai keselamatan kerja, minimal dasarnya di AK3 umum tersebut, artinya kita akan sering terjadi bentrok ya dengan manajer ketika kita memberikan planning-planning yang akan kita lakukan yang butuh biaya. Begitu Pak. Mungkin diperjuangkan juga nih Pak untuk seperti itu. Jadi minimal lah sementara manajer itu punya pengetahuan safety yang cukup agar bisa kita berdiskusi dengan baik. Ya, benar. Benar itu, benar sekali ya bahwa manajer itu dia harus menguasai. Itu maka sayangnya satu lagi ya saya lihat ya, ini pengalaman sudah belasan tahun saya yang aktif di apa ini setelah berhenti dari sudah saya pensiun ya, bahwa di perusahaan itu undang-undangnya ada P2K3. P2K3 tahu kan? Safety Committee itu kan, atau panitia pembina keselamatan kerja. Itu kepala grup ini, kepala P2K3 ini atau pimpinan dari P2K3 ini harus direktur yang punya perusahaan, yang punya wewenang untuk mengeluarkan duit. Itu ada undang-undang itu malahan tuh. Suatu yang sekretarisnya itu harus yang certified, yang ahli K3 umum minimal ya. Ini dua orang ini kalau benar ini jalannya bagus safety itu. Seperti yang kita bicarakan masalah-masalah yang disampaikan tadi, ini bisa terhapus itu semua. Cuma itu tidak jalan ya. Dan tidak mengerti P2K3 pada undang-undang. Cuma kadang-kadang saya lihat ya, tidak tahu kalau sekarang ya, itu pihak pengawas dari P2K dari Disnaker ya, itu kurang jalan. Kalau jalan itu dan serius ya, banyak perubahan dengan safety ini. Di sana yang membuat macetnya di sana ya, tidak adanya P2K3 terbentuk di perusahaan. Ya, pada itu ada undang-undangnya itu. Kalau ada undang-undangnya pasti ada sanksi. Ya, itu yang jadi masalah utama. Di pelatihan-pelatihan lalu kita bicarakan itu. Oke, ada yang lain? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Nanti di grup juga kalau ada yang mau bertanya ya silakan plong-plong aja ya, tanya di grup nanti saya jawab. Saya tetap jawab kan. Kalau saya ditanya nanti jawab, saya akan tambahin materi-materi yang langsung bisa dipahamin di grup itu. Ya. Anggota grup kita itu lumayan sekarang, ada 143 ya. Itu lumayan itu. Saya ada juga yang left, yang keluar. Orang yang left dari grup kita ya, ini menurut saya yang sudah ngerti ya. Berarti dia bukan orang safety. Ya, kalau orang safety yakin saya senang dia ikut di grup ini. Sudah 142 orang ya. Lumayan, alhamdulillah. Ya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sebagai penutup Pak Herman silakan untuk menyampaikan sebagai penutupnya Pak. Silakan. Oke ya, jadi terima kasih sampai saat sekarang nih yang masih aktif nih 20 orang ya saya lihat. Lumayan lah ya kan. So saya bagaimanapun saya di tempat-tempat lain juga mengadakan pelatihan ini. Yang terdaftar ada yang sampai 450 orang. Cuma yang benar-benar ikut tuh tidak cukup 100 orang. Ya, jadi bagaimanapun saya senang berbagi ya karena ini sudah saatnya kita tuh harus berubah Indonesia ini ya. Semoga yang akan datang akan jumpa lagi kita di grup-grup ini ya, sebab kita berbagi ilmu ya. Kalau tidak untuk kita mungkin untuk saudara, kalau tidak saudara untuk anak kita. Kemanapun kita harus mulai dari sekarang karena kita jauh ketinggalan dibandingkan orang-orang luar. Karena saya termasuk ngajar, jadi saya ngajar
ngajar yang berhubungan dengan safety ya, ngajar di Brunei saya juga dulu ya, tapi di apa juga Malaysia, di Singapura ya. Orang itu benar-benar sadar dia dengan keselamatan itu ya, keselamatan. Ini baru-baru nih, mungkin 2 hari yang lalu atau kemarin saya dapat video dari teman di daerah Tarjun, Kalimantan Selatan, kecelakaan mobil, berapa orang meninggal, terpotong-potong badannya ya. Saya ngiri lihatnya video itu. Baru kejadian, mungkin baru 2 hari yang lalu. Ya. Itu kenapa? Tabrakan di mobil. Kita juga melakukan pelatihan defensive driving training ya. Bagaimana supaya aman dan selamat membawa mobil ya. Bertanggung jawab ya. Nanti mungkin tanggal 7 ada permintaan dari pelatihan defensive driving training, bagaimana bersikap yang benar membawa kendaraan ya. Nanti juga kita akan adakan lagi nih. Kalau tetap di grup ini ya, nanti akan diinfokan oleh Mas Hasif atau oleh Mbak Mia sebagai adminnya bahwa pelatihan-pelatihan selanjutnya kita akan bahas, dan yang penting yang kita bahas itu yang benar-benar ada manfaatnya ya, yang sifatnya yang dasar-dasar gitu ya. Sehingga untuk mengembangkan itu lebih mudah jadinya kalau kita pahamin yang dasar-dasar. Saya rasa itu aja, dan terima kasih atas perhatiannya. Banyak sedikit salah atau besar penyampaian saya. Mohon maaf, sampai jumpa kita lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Baik. Oke, ya, baik, kita tutup ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.